Syam, Palestina, Syria, Lebanon, Yordania, pembantaian terjadi kepada umat Islam, peperangan dan penghancuran kota-kota dan negeri-negeri, sehingga PBB pun mengatakan mereka tidak tahu sampai kapan akan berakhir, sampai kapan berlanjutnya peperangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Ibarat Allah, yang ingin saya serukan adalah apa sabda Rasulullah ketika kamu melihat tanda-tanda itu begitu terang, badiru bil a'mali fitanan. Ini perintah Rasulullah. Berlomba-lombalah kamu. Kalimat badiru ini bahasa Arab. Hadis Nabi yang sahih ini badiru. Badiru itu dari badara. Badara itu nampakkan terang-terangan. Karena dari badiru dia adalah isim dari bab mufa'alah. Artinya ada persaingan, ada perlombaan. Terang-teranganlah kamu, saling berlombalah kamu, nampakkan terang-terangan dalam rangka memperbanyak amal soleh. Kalah mengalahkan yang lain dalam rangka memperbanyak amal yang soleh. Fitanan, di masa-masa fitnah. Di masa-masa fitnah. Fitnah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dijelaskan di hadis yang lain. Nabi mengatakan standar fitnah saat itu bukan fitnah yang terjadi di Yaman, bukan fitnah yang terjadi di Rohingya, bukan fitnah yang terjadi di Irak, bukan fitnah yang terjadi di Afrika, bukan fitnah yang terjadi di Rusia, bukan fitnah yang terjadi di Eropa, bukan fitnah yang terjadi di Amerika, tetapi kata Rasulullah wal fitan di Syam. Standar fitnah saat itu adalah di negeri Syam. Syam adalah Palestina, Syria, Lebanon, Yordania. Jika kamu sudah menyaksikan fitnah membara di sana di akhir zaman, di negeri Syam, Palestina, Syria, Lebanon, Yordania, pembantaian terjadi kepada umat Islam, peperangan dan penghancuran kota-kota dan negeri-negeri, sehingga PBB pun mengatakan mereka tidak tahu sampai kapan akan berakhir, sampai kapan berlanjutnya peperangan ini. Sejak Maret 2011 sampai sekarang, kejadian pembantaian, pembunuhan rakyat sipil, peperangan demi peperangan terus berlanjut di negeri Syam, Syria, Palestina dan sebagainya. Dan Nabi mengisyaratkan, jika zaman itu sudah kalian temukan, kalian hidup pada masa itu, badiru bil a'mali fitanan. Hendaklah kalian berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Kenapa Nabi mengajak demikian? Ternyata eskalasi fitnah di muka bumi ini, baik berupa kekacauan, peperangan, bencana alam demi bencana alam, kelaparan di mana-mana, kegaduhan dan sebagainya, akan terus menanjak naik. Orang yang tegar, orang yang kuat, orang yang selamat, orang yang sabar dalam menghadapi itu semua sehingga imannya jadi semakin kuat, insya Allah dia tidak akan pernah berguguran di antara orang-orang yang gugur dan murtad. Hanyalah orang-orang yang beriman dan amal solehnya banyak. Hanya orang yang beriman dan amal solehnya banyak. Makanya tolong dibaca Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-158. Allah firmankan di situ, hanya orang yang beriman dan yang amal solehnya sebelum itu banyak, ketika terjadi petaka demi petaka besar di fase kita ini, mereka-merekalah yang akan dijaga oleh Allah. Makanya Nabi mengatakan, ayo umatku, jika zaman-zaman seperti itu kalian temukan, tugas kalian seluruhnya adalah berlomba-lombalah, terang-teranganlah, saling memperbanyak amal, kalahkan yang lain, tunjukkan dan jangan sembunyi-sembunyikan lagi beramal. Hari Jumat ini khatib menyuruh, menghimbau kepada seluruh umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Ada peluang yang terkuat dalam Al-Quran. Allah katakan bahwa amalan terkuat di akhir zaman adalah solat berjamaah, solat sunat, solat sunat. Yang pertama. Yang kedua, berjuanglah dengan mengeluarkan infak dan sedekah. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum 'anil qital. Tidakkah kalian lihat kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahan, jangan mau perang, tahan, jangan minta-minta perang. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini perintah Allah. Allahu Akbar. Tetaplah setia kamu mendirikan salat berjamaah,
Ajarlah solat kamu, solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Kerjakanlah tahajud demi tahajud, duha dan duha. Setialah dengan itu. Wa atuz zakah, berkorbanlah kamu dengan harta kamu, berinfaklah kamu dan bersedekahlah kamu. Dua ini disejajarkan selalu oleh Allah. Ternyata ketika orang ini mau melakukan itu, Pak, yang lain jadi jinak, amalan yang lain jadi mulai mudah mengikuti kita. Kita jadi senang baca Quran, kita jadi senang zikir, kita jadi senang menyambung tali silaturahim berkat menjaga sholat berjamaah di masjid dan sholat-sholat sunat di rumah, apalagi tahajud. Kita memiliki kekuatan ruh yang dahsyat. Kemudian pengorbanan yang kita keluarkan dari harta kita ini akan menjadi sumber mental dan energi jiwa yang tidak terbendung. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini hari peluang terbesar dibukakan lagi oleh Allah buat kita. One Care insya Allah sedang menggelar satu acara besar di mana mereka akan mengumpulkan dari orang-orang beriman di akhir zaman. Wakaf 1 juta mushaf. Wakaf 1 juta mushaf. Bayangkan, ini Al-Quran dibaca oleh orang, satu huruf dibacanya 10 pahalanya. Tambah satu huruf kedua 10 lagi. Berapa yang dibacanya satu halaman? Berapa yang dibacanya satu mushaf, satu Al-Quran? Dan berapa orang yang membaca, berapa kali dibaca, mengalir pahalanya berlapis-lapis lipat kepada yang mewakafkan Al-Quran itu. Ibarat Allah yang kami muliakan. Dan juga program 1000 pesantren, 1000 rumah tahfidzul Quran. Ini bukan main-main. Salah satu ciri generasi kedua yang membawa masa kegemilangan dan emas dalam Islam adalah seperti ciri generasi kelima. Fase kelima kata Rasulullah, yakni generasi hafiz Al-Quran. Dan ini sedang digelar di seluruh dunia. Allahu Akbar. Apabila pada hari ini kita bertekad akan menjadikan ada anak-anak hafiz yang mereka adalah dari rahim kita, dari harta kita, apakah bisa dibayangkan seberapa besar mengalirnya pahala-pahala dari Allah? Dapatkah Bapak Ibu bayangkan, Bapak-bapak hamba-hamba Allah bayangkan? Coba Pak, mungkin anak kita tidak hafiz Quran, sudah terlambat, sudah terlanjur, sudah besar-besar anak kita. Tetapi ada anak orang lain yang sekolah di tempat yang kita mendirikannya, dididik dari sekolah yang kita membiayainya, lalu dia menjadi hafiz. Bukankah ini termasuk sedekahun jariyah? Bukankah ini termasuk sedekahun jariyah? Sedekah yang akan mengalir terus pahalanya. Selagi dia mengajarkan Quran, selagi dia membaca Al-Quran, selagi dia terus bersama Al-Quran, maka kita di akhirat, walaupun bukan anak kandung kita, kita berhak diberikan nanti jubah kemuliaan, mahkota keagungan. Ibarat Allah, akhir zaman ini, seluruh kita yang ada, mari, kata Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hartamu yang mana lebih kamu sukai? Hartamu yang mana yang lebih kamu sukai? Milik kamu sendiri atau milik orang lain? Sahabat menjawab, tentulah harta milik kami yang lebih kami sukai ya Rasulullah. Kata Nabi, maluka ma qaddamta wa malu ghairika ma akharta. Yang harta milikmu adalah yang kamu kirimkan kepada Allah. Harta kamu adalah yang kamu sedekahkan. Sementara harta yang kamu belikan tanah, kamu belikan rumah, kamu tabung-tabung dari rekening bank kamu jadikan aset usaha dan ini lalu kamu meninggal, kamu tinggalkan semuanya, itu bukan harta kamu. Yang dihisap kamu, yang bertanggung jawab kamu, yang harta kamu adalah mana yang sudah kamu kirimkan. Maka cerdaslah kita dalam bersikap. Ini akhir zaman Pak. Energi terkuat setelah sholat adalah infak dan sedekah, adalah wakaf dan hibah. Maka berlomba-lombalah kita ibarat Allah. Ini hari yang mulia, akhir zaman, kita dibukakan peluang bersama orang-orang yang insya Allah mereka adalah amanah, mereka adalah orang beriman yang akan menyalurkan kebaikan-kebaikan kita, yang akan kita terima nanti hasilnya pada hari kiamat. Badiru bil a'mali fitanan. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.